datang di Podda Podcast Dadakan bersama aku Raya Kalisa. Dan sekarang aku ditemenin dua narasumber yang menurut aku tuh kayak mereka tuh kalau misalkan diajak ngobrol tuh bener-bener yang kayak super duper asik banget. Coba boleh dikenalin namanya? Halo semuanya, nama aku Amalia. Aku Azmi. Kalian baik atau ada yang lagi sedih-sedih? Baik, alhamdulillah aku baik, cuma lagi sibuk-sibuknya les aja akhir-akhir ini. Gimana kalau misalkan Baik. si Asmi? Baik. Kesibukannya apa sekarang? Katanya langsung nanya ke sibuk. Dia bang suka main Roblox sih guys, kebetulan gitu. Nah, jadi kalian tahu nggak sih sebenarnya tuh kayak pengguna AI itu ngirimin 2,5 miliar permintaan itu setiap harinya. Gila banget nggak sih? Banyak banget. Banyak kan? Iya. Tapi di Indonesia juga sendiri kemarin gue sempat kayak ngeliat di IG gitu berita, dia tuh per tahunnya pengguna Indonesia itu 20-30% naik setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Jadi Wow. kayak kita tuh kayak ada kita punya data grafik itu kan. Nah, jadi dari data itu ada info kalau misalkan pengguna AI kayak ChatGPT, Gemini dan lain-lain Yes. itu naik 20-30% per tahun. Jadi secara gampangnya itu berarti makin banyak dong ya di Indonesia yang pakai AI gitu. Kalian tahu juga gak sih? Apa tuh? Bahkan di sekitar kita aja banyak banget yang pakai AI. Iya, emang bener banget sih. Contohnya di sekolah gitu. Iya, sekolah kita. Tapi kalau misalkan, tapi banyak gak sih kayak menurut lo kalau misalkan di sekolah tuh hampir semuanya tahu ya? Sebagian. Kayaknya masih ada yang nggak pakai sih. Ya sih, karena kan setahu gue ya, yang banyak pakai itu kan remaja, apalagi seumuran kita. Iya, kayak orang tua gitu. juga bisa sih, tapi jarang. Karena apalagi kayak misalkan nih, bisa kita sebut kayak Gen Z gitu, banyak orang-orang yang udah mengajarkan teknologi kepada anaknya dari kecil, dan itu bisa berdampak entah negatif atau positif. Positif. Dari gimana cara penggunaannya aja gitu. Tapi menurut gue pribadi nih ya, Apa tuh? kalau misalkan tentang kita mau pakai AI itu tuh helpful banget, cuma emang harus di seleksi atau dipilih-pilih aja. Kayak kira kritis lah ya Iya sih. jatuhnya. Iya, betul banget. Kayak misalkan kayak gue nih lagi ngerjain tugas, cuma gue nggak bisa nemu nih ternyata di Google, atau nggak bisa nemu website, gue bisa nanya ke AI gitu. Tapi itu buat jadi bahan pelajaran gue. Gue juga sih kadang kayak ngerjain MTK gitu. Terus gue ragu ini bener gak sih? Terus gue cek deh, oh ternyata bener. Nah, itu juga bisa jadi salah satu contoh penggunaan bijak dari AI. Iya sih, cuman kalau misalkan untuk kayak hasilnya itu kayak menurut gue sih lebih kurang akurat sih. Iya sih. Cuman kalau misalkan untuk MTK terus rumusnya mungkin bisa aja ya, karena kan itu duplikat gitu. Ya, karena emang AI itu kan sebenarnya kan hanya tujuannya untuk membantu ya, untuk benar, membantu benar kehidupan banget. kita, untuk menunjang aja pekerjaan dan pendidikan kita. Jadi emang ada banyak dampak negatifnya juga, dan gak sedikit orang yang justru menentang, atau mungkin salah satu dari orang yang gak pakai AI, dia tuh justru menentang karena berpikir kalau misalkan kayak misalkan anak-anak pakai AI itu malah jadi nggak berpikir atau kurang sih. kritis seperti orang yang dahulu tuh nggak pakai AI gitu. Jadi banyak banget dampak positif dan Iya sih. negatifnya. Temen gue soalnya itu kayak dia ulangan dikit-dikit pakai AI mulu. Itu bener banget. Terus juga gue juga punya temen sih kayak gitu. Itu relate banget sih guys, sorry ya guys kalau misalkan Dan lucu aja maksudnya kayak gimana AI dia mulu. AI mulu. Oke. nggak baik, itu salah satu contoh negatif Nggak kayak. boleh. Cuma bisa kita terapkan kayak yang tadi kita bilang, ya pilih-pilih sih sebenarnya buat bahan belajar, mungkin jangan Iya, buat jadi benar. sarana contekan. Ya, Tapi kayak balik lagi ke sekolah ya, itu kira-kira kalau misalkan dia nggak pakai AI itu berarti kayak dia masih menggunakan buku nggak sih, kayak masih ya. Nah, itu juga kayak pertimbangan gak sih? Kan ada perbedaan antara anak-anak yang pakai dengan bijak atau tidak bijak sama anak-anak yang benar-benar pure nyari di buku. Iya. Karena apalagi melihat teknologi sekarang, banyak orang yang justru mungkin ya ini perspektif aku aja ya, Oke. malah mengurangi baca buku gitu. Jadi ada plus minusnya sendiri, buku ada plus minusnya, AI juga atau internet juga ada plus minusnya sendiri gitu. Tapi kalau sendiri pakai AI, Aku seperti yang tadi aku sudah bilang, aku pakai AI. Di somehow itu helping banget di Iya sih. beberapa, misalkan kayak tadi aku bingung nih, apa aku nggak nemu ya di buku, aku nggak nemu di Google dan sebagainya, bisa cari di AI AI. gitu, minta tolong. Oh. Tapi kalau menurut lo gimana? AI itu di hidup lo berdampak nggak sih? berpengaruh banget apa enggak? Lumayan sih, kayak misal gue lagi ngerjain tugas nih,
gue nggak tahu tugasnya tadi yang kayak tadi gue bilang ini bener gak sih, gue pengen nanya ke temennya lama banget jawabnya gitu. Mau Biasa nanya itu ke ya, biasa. mau nanya ke guru, malu nggak enak gitu, mending nanya AI aja gitu. Iya. Oh, itu berarti helpful ya, termasuk helpful Iya. gitu. Gue penasaran deh kalau misalkan kayak si orang ini kayak nggak gunain AI, terus tuh si kayak gimana ya, dia tuh kok bisa gitu Mas Siti nggak gunain AI di zaman kita yang kayak bener-bener ya, bener-bener yang kayak semuanya tuh pakai hampir semua pakai AI. Tapi lucunya ya, kadang ada beberapa orang yang dalam point of view yang berbeda, yang misalkan nih yang pakai buku pasti bakal mikir kayak kenapa sih mereka apa-apa harus pakai AI, padahal kan ada di buku. Nah, itu kebalikan dari tadi yang Raya bilang, kayak misalkan kita yang terbiasa atau mungkin udah familiar dengan internet atau AI atau teknologi, bakal mikir orang yang serba apa-apa pakai buku atau cari manual tuh kayak kok bisa ya dia, padahal ada yang lebih praktis dan lebih mempersingkat waktu. Itu sih kayak plus minusnya sebenarnya. Menurut kalian gimana sih kalau misalkan kayak AI ini kan sekarang kayak udah hampir udah mendunia lah jatuhnya, tapi kalau misalkan dia makin berkembang setiap tahunnya, lu bakal setuju atau enggak? Kalau gue ada pro kontranya sih, kayak pro-nya itu AI bisa ngebantu manusia buat ngelakuin banyak hal gitu, tapi kontranya kayak makin banyak orang yang bergantung sama AI gak sih? Sekarang aja udah banyak. Iya, itu kayak malah dibilang kayak bikin bodoh sih mungkin. Iya, ada beberapa orang yang bilang kayak gitu. Aku setuju sih tadi sama perkataan Asmi, ada pro kontranya. Cuma di perspektif aku, pro kontranya itu kadang ada beberapa hal yang kita takutkan kalau misalnya teknologi itu semakin menguasai manusia. Iya sih. Itu ada beberapa hal yang kayak jadi kayak contoh kecil, misalkan kita ambil di rumah tangga. Ada beberapa orang tua yang menggunakan teknologi untuk membantu perkembangan anaknya, sedangkan dalam sisi psikologis orang tua itu sangat berperan penting dalam perkembangan anaknya, entah itu berinteraksi langsung tanpa teknologi atau mungkin sehari tanpa teknologi. Jadi itu termasuk pro kontra juga sih menurut aku. Gimana kita pinter-pinter pakainya aja. Wah, iya benar banget. Ini ya nggak bisa dibilang bisa dibilang positif, bisa juga dibilang negatif juga. Iya sih. Karena semua hal yang berlebihan itu nggak baik, guys. Nah, jadi segitu aja perbincangan tentang AI dari kita. Gimana? Seru nggak sih? Seru banget. Iya, seru banget. Kita sempat tadi bahas dampak negatif dan positif, terus data-data juga, fakta-fakta yang kita sampaikan itu based on data-data yang kita dapatkan. Iya. Terus sama opini-opini kita itu jangan dibuat ya guys, karena itu personali kita yang kita sampaikan di sini gitu. Secara fakta ya. Iya, Iya. betul. Apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Nah, gimana kalau misalkan Asmi? Kalau dari gue itu, kalian pinter-pinter aja gunain AI gitu, jangan bergantung banget sama AI gitu. Betul. Boleh sekali-sekali pakai AI. Ya, buat belajar dikit-dikit lah. Iya. Ya, dan ada sedikit pesan dari aku buat orang tua juga, jangan lupa awasin anaknya ya, karena kita nggak tahu sebahaya apa teknologi zaman sekarang. Iya, benar banget. Walaupun banyak banget dampak positif yang bisa Iya. kita ambil. Jadi segitu aja. Podcast dari kita. Sampai ketemu di waktu-waktu berikutnya. Sampai ketemu di Oke. Dadah. Bye-bye. Oke.